I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum pembelajaran dimulai, kita silakan diiring. Adelia, Afan, Aflahul, Ainun, Alexa, Angelisa, Clara, Koirun, Lia, Mikaela, Najwa, Octavia, Radilia, Radian, Radit. Sebelumnya masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat apa itu enggak? Adalah sesuatu yang kita dapatkan. Kalau kewajiban, mulai kita lanjutkan yang kemarin pasangan. Ayo sama-sama. 1, 2, 3.
kewajibannya yaitu memahami pengertian hak dan kewajiban serta membedakan bagi kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tentang yaitu ada 3 permainan nanti: bermain peran, make a match, dan board game. Ada 3 permainan. Memahami hak dan kewajiban itu dapat membantu menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan menyenangkan. Masih ingat kalian kalau meminjam buku termasuk meminjam. Kenapa bisa disebut hak? Karena kita pantas mendapatkan hak itu sendiri. Gimana kita kalau pinjam buku? Sendiri. Library, oke, perpustakaan. Jadi pendapat juga bermain dan mendapatkan kasih sayang itu ada. Kalau kewajiban jelasnya yaitu belajar mematuhi aturan dan menghormati guru. Nih, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ini adalah situasi, jadi ada hubungan timbal balik. Kasih sayang dari orang tua itu adalah termasuk hak. Jadi kewajiban kita agar disayang orang tua itu apa? Menghormati, boleh. Membantu orang tua. Haknya adalah dibaca. Absen 13 ya. Absen 13 ya Pak? Dibaca. Yang keras. Terus kewajibannya. Jadi ini adalah situasi hubungan timbal balik dari hak dan kewajiban. Haknya mendapatkan kasih sayang dan kewajibannya kita harus menghormati dan menyayangi orang tua. Sekarang bulan apa? Mei itu bulan absen 5 siapa? Dibaca. Baca. Lihat enggak? Nih, membantu orang tua di rumah hanya adalah baca aja. Jadi membantu orang tua di rumah itu adalah termasuk kewajiban agar rumah itu bersih dan kita mendapatkan hak yang layak, yaitu mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan bersih. Selanjutnya, belajar di sekolah ini termasuk apa? Nih. Belajar di sekolah termasuk kewajiban. Haknya adalah mendapatkan pendidikan. Setelah itu adalah bermain bersama teman, termasuk haknya dapat bermain dan bersenang-senang. Kewajibannya harus adil bergantian. Terutama kalau Kak Tia sedang bermain bola, terus Kak Afan mau main bola juga, jadi harus gantian. Kak Tia selesai dulu baru Kak Afan. Itu bergantian atau antri bolanya. Ya. Setelah itu ada apa yang terjadi jika kita hanya ingin bermain tapi tidak mau merapikan mainan. Nih, hanya ingin bermain tapi tidak merapikan mainan, yang terjadi apa? Rumah jadi berantakan, orang tua kecewa karena habis main kok nggak dibersihkan. Jadi kalau habis main kita juga harus membersihkan. Jadi ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Paham? Paham. Sekarang ini ingin mendapatkan nilai bagus tapi tidak mau belajar. Apa yang terjadi? Ya, nilainya jadi jelek karena tidak mau belajar. Aku pengen nilai bagus tuh, tapi kalian nggak mau belajar. Apa yang terjadi? Nilainya buruk karena kalian nggak belajar. Ingin punya banyak teman tapi tidak mau berbagi. Apa yang terjadi? Dijauhi, benar. Dijauhi banyak teman karena kalian tidak mau berbagi. Jadi sama temannya itu harus
kegiatan dari rumah, sekolah, atau bermain. Nanti kalian kayak drama gitu loh. Jadi, nih ayo maju satu, siapa? Ayo satu. Perwakilan ya. Ayo. Ayo siapa? Ayo sih. Maju aja. Nanti dibawa ke sini. Ayo. Dan buka diskusi kelompoknya. Apa? Cepat di rumah. Ada yang ditanyakan? Siapa? Siapa dulu yang mau maju? Nika. Kelompok mana ini? Kelompok bermain. Kelompok bermain sama sekolah, angkat tengah dulu. Ayo kak, ini siapa? Yang keras. Terus opsi yang mencampur.
Dua, tiga. Membantu jemaat termasuk kewajiban. Membantu ibu tadi termasuk menonton TV, bermain bola. Kewajibannya apa tadi? Selanjutnya ini ada board game. Seharusnya kan memakai dadu. Karena dadunya cuma 6 dan kalian jumlahnya ada 14. Jadi di dalam dadu ini ada angka 1 sampai 14. Kalian nanti ambil satu persatu. Kemudian yang mendapat nomor 1 maju langsung menjawab. Ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Langsung maju satu-satu sesuai urutan angka. Paham? Ini ada 1 sampai 14. Ya, ini nanti ambil satu dapat yang berapa? Oke, paham? Kok kayaknya udah lulus ini? Iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk hapus. Mania.
kedua. Nomor tiga. Empat. Lima. Sepuluh. Nomor enam. Enam. Baca. Nomor tujuh. Apa? Nomor delapan. Menggunakan pasti nomor 9. Ampun. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Sudah paham apa itu hak dan apa itu kewajiban? Hak adalah pinter, kewajiban. Sekarang ibu tanya, kalau mendapatkan kasih sayang dari keluarga, adalah hak. Kewajiban kita agar mendapatkan hak itu dengan cara apa? Terus Kasih sayang dari menyayangi orang tua. ya, dan menghormati orang tua. Sekarang merapikan tempat tidur setelah bangun kita kewajiban. Kalau kita ingin mendapatkan hak yang layak, berarti adalah merapikan ini. Haknya apa? Mendapatkan tempat tidur yang setelah itu bermain setelah belajar adalah kewajiban kita. Kalau bermain apa? Boleh. Terus membersihkan tempat. Yang keempat ada membuang sampah pada tempatnya. Kewajiban. Haknya adalah mendapatkan tempat yang bersih. Setelah itu yang kelima, mendapat kesempatan belajar di sekolah. Kewajibannya Menjadi pintar. kok menjadi Jangan boleh. belajar Belajar dengan mendapatkan nilai.
kewajibannya menjaga kebersihan, terus menjaga mainannya itu agar tidak rusak. Yang ke-10, menjaga kebersihan kelas bersama teman, yaitu dengan sebut kewajiban haknya pintar, bagus. Nomor 11, antri dengan tertib di kantin. Haknya adalah boleh, terus setelah itu tidak dorong-dorongan, jadi kan tidak bertengkaran. Meminjam buku di perpustakaan adalah kewajiban kita adalah antri, menjaga buku agar tidak rusak juga. Yang ke-13, menjaga dan mengembalikan buku tepat waktu. Haknya kita diminjami buku di perpustakaan, kita boleh pinjam buku, itu termasuk hak. Kewajibannya adalah mengembalikan buku tepat waktu. Istirahat dengan tenang termasuk termasuk hak. Kewajibannya yaitu membersihkan kamar tidur. Paham? Ada yang ditanyakan? Tadi kita ini sudah bermain apa? Yang tadi berapa didukai namanya apa? Gaji. Bermain peran. Masih mau bermain lagi? Sini dong. Nyanyi tapi urut. Nyanyi yang tadi apakah itu badan kewajiban kita tadi enggak? Biar semangat. Urut. Ini diam semuanya, yang nyanyi satu. Gantian. Bisa. Apa enggak tadi? Apa lihat tulisan? Gampang melihat. Mulai dari sini dulu. Ayo. Yang keras. Lanjut. Ayo. Itu sesuatu. Aduh, lupa semua ya. Belum apa? Nih, enggak ya. Tapi nyanyinya yang keras.
mendapatkan kasih sayang orang tua. Contohnya ini Kak Tian mendapatkan kasih sayang orang tua adalah H. Kak Marah. ya ini H. Kewajibannya adalah menghormati orang tua. Paham? Nah, ini nanti ada situasi hubungan timbal balik dari hak dan kewajiban itu sendiri. Oke. Mengerti? Ngerti. Nanti nyari temunya ya. Ada hubungannya ini nanti ya. Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5.
Itu loyong. Ya benar, ya benar. Dengan keluarga agar anak-anaknya. Lula dan Bob berencana untuk menjenguk dan Ih, saya lupa ini apa? mau Bob melakukan di sekolah. Nah, ini pelaksanaan. Ya, ayo, ayo. Ini sudah besar. Maaf ya, ini terlambat. Tadi ada yang parkir mobil di depan pagar rumahku. Dan dia Dia bakal keluar. Level. Dengarkan. Happy. saling mengenal. Nanti mau pergi ke mana? Ada mau nyari, mau ngurus balap pagar. Ayo, siapa yang masuk aja? Ada Pipo sama Lula ini. Sini keluar. Makasih Tante. Permisi ya. Ada orang tua sama Luna. Hai Mini, kamu lagi ngapain? Kok bawa banyak baju sih? Mini, di sekolahku lagi ada kegiatan bakti sosial. Jadi, aku lagi ngumpulin baju mereka terkait yang mau disumbangin. Tapi kalau Luna mau pergi kemana ya kamu? Kita mau pergi kunjungan nih di rumahnya. Kalian membawakan catatan pada hari ini. Jangan, aku mau ikutan juga dong. Dewi aku. Nggak boleh gitu Bob sama ibu. Dengarkan, ayo. Nah gitu dong. Kita mau naik apa ya ke rumah Dana? Main saja di sini. Jarak ke rumah Dana kan lumayan jauh. Kita berangkat sekarang aja. Kamu jangan bawa sampai sembarangan di dalam kendaraan, Bob. Iya, maaf. Nah, ini. Tadi gambarnya sedang apa anak itu? Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu tidak boleh. Jadi kewajibannya kita harus Membuang sampah. buang sampah di tempatnya. Makanya apa? Bisnya tadi menjadi uang. Ya, buang sampahnya menjadi bersih. Nggak lagi. Wow, ayo berdiri. Kita kasih kursi kita ke ibu dan nenek itu. Ibu, nenek, silakan duduk di sini. Oh, terima kasih ya, Dek. Sama-sama Bu. Nah, ini juga. Kalau seumpama kita ada yang lebih tua. Nah, yang lebih tua itu berdiri aja, sedangkan kita sudah dapat tempat duduk. Kewajiban kita apa? Memberi tempat duduk. Kita berdiri, yang orang yang lebih tua dari kita itu diberikan tempat duduk agar kita bisa menghormati orang yang lebih tua. Kita bermakan nih. Ada depan ya. Bawa apa nih? Bukan makanan di rumahnya. Hai teman kisah. Dari cerita Pio, Lula dan Dewi, mari kita belajar tentang apa yang sangat kewajiban sebagai warga jelas itu apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Kewajiban dan hak
merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan harus dijalankan secara seimbang. Artinya, kamu harus memenuhi kewajibanmu sebelum mendapatkan hakmu. Jadi, kalau kita ingin mendapatkan hak yang sesuai, kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu. Ayo kita perhatikan apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat yang dapat kita temui di video tadi. Pertama, membantu dan memberikan bantuan seperti Pipo, Lula, dan Bob yang membawakan catatan undangan yang ada di Ya, sekaligus penting untuk data. Ingat ya, Seperti ini yang merupakan wajib PKP untuk disumbangkan. Kewajiban selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua, seperti aku dan Lula menyatakan mereka di depan rumah Bob. Juga menyayangi orang yang lebih muda seperti yang kamu ajarkan pada Bob Pipo. Juga jangan lupa untuk bertutur kata dengan sopan dan santun. Yang gak boleh juga nih, kita harus menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Jangan menggunakan fasilitas umum atau membuang sampah sembarangan. Apa sih manfaatnya kalau kita jalanin kewajiban kita, Pipo? Banyak pula. Pertama nih, hidup kita menjadi tentram. Lalu akan terjalin juga silaturahmi yang baik. Selain itu, kita jadi punya sikap peduli yang dengan sesama kita. Dan lingkungan kita menjadi bersih dan nyaman di tempat kita. Sekarang mari kita bahas tentang hak. Hak sebagai warga masyarakat merupakan sesuatu yang kita terima sejak lahir. Apa saja hak sebagai warga masyarakat yang bisa kita temukan dari cerita Pipo, Lula, dan Bob? Pertama, kita dapat mendapatkan pelayanan sebagai warga masyarakat. Seperti mendapatkan akta kelahiran, mendapatkan KTP setelah berumur 17 tahun, dan kartu keluarga setelah menikah. Kita juga hak mendapat perlindungan dan rasa aman. Ini tunjukkan dengan adanya polisi yang ditugaskan mengawasi di berbagai rumah. Itu, warga masyarakat berhak untuk menyampaikan pendapat. Seperti aku yang tadi menyampaikan pendapat untuk menjadi kembali. Dan juga kita berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan bergaul dengan warga masyarakat lain. Nah, selain kita mempunyai hak, kita harus menghargai hak orang lain sebagai warga di lingkungan masyarakat. Seperti contoh berikut ini. Yang pertama, memberikan petunjuk pada orang yang lebih berhak sampai dengan dengarkan pilihan nanti, diulangi lagi jawabannya. Kedua, tidak menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contohnya, trotoar yang berfungsi untuk menjalin keamanan pejalan kaki. Untuk itu, warga pengguna kendaraan bermotor tidak boleh mengendarai kendaraannya di trotoar karena dapat mengganggu hak pejalan kaki. Begitu juga untuk memarkir motor atau mobil atau menjadikan trotoar sebagai tempat berdagang. Yang ketiga, jangan mengaktifkan barang elektronik dengan suara keras dan tidak menggunakan kendaraan bermotor yang mengeluarkan suara yang berisik seperti Mimi tadi nih. Dan yang terakhir, kita harus menghargai pendapat orang lain. Wah, kita jadi yang saling ngapain ya, bermakuin. Yang di juga, kita sama-sama belajar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, dari video ini apa saja yang telah disampaikan Lula tadi? Ada kewajibannya tadi ada apa saja? Memberikan tempat duduk, terus apa lagi? Terus apa lagi? Membuang. Terus haknya tadi apa? Porsi yang Haknya adalah tadi apa? Mendapatkan tempat yang bersih. Ada polisi lalu lintas tadi? Untuk apa? Jalan agar hak kita sebagai pengguna jalan itu tidak terhambat oleh yang menghalanginya tadi. Oke. Sekarang
Klik ya. Ini dibaca, kemudian jawabannya dilingkari yang benar. Paham? Ayo silakan ambil. Siapa bisa cepet-cepetan yang penting benar jawabannya. Kasih nama jangan lupa. Bacalah setiap pernyataan nama. Mengisi lembar refleksi. Udah. Jadi boleh pilih satu kalau ada gambar. Ini keberapa? Ini keberapa? Ini keberapa? Dilingkari juga. Ya, dilingkari. Jangan lupa dikasih nama. Lembar refleksinya juga dikasih nama ya. Belum. Yang belakang sudah. Ini dikasih nama ya. Nah, ini gak dikasih nama. Ini apa? Mana? Ini apa itu? Ini apa Bu? Mana? Mana itu? Ini apa? Sudah Bu. Kasih nama. Ayo nak. Ya. Belum ya. Bu, ini apa ini? Iya, mana yang enggak dapat? Belum dapat. Dapat belum? Kasih nama ya. Perbaikinya. Nama ya.
apa-apa, nggak usah buru-buru, yang penting jawabannya udah beres. Tadi siapa belum dikasih nama? Saya siapa ya? Kasih nama. Wah, ini ya. Sudah, Rita. Ini bikin terus. Bu, ini diberikan. Mana? Apa bagian paling Bawah ada apa? Mau di bawah ada apa? Bu, ada apa, Bu? Ibu punya apa tak bawa? Ya, bawah apa? Namanya tak bawa. Tak bawa. Tak bawa. Tak bawa. Tak bawa. Cuma mau, Bu. Apa yang kamu yang kasih di mana? Izin tua. Nanti dulu ya. Pun, nanti dulu. Nanti dulu. Jam berapa nanti? Jam berapa? Siap. Nanti kakak. Ya, ayo. Udah semuanya? Belum ya, nggak apa-apa. Ini siapa yang dikasih nama? Sudah? Ayo udah siap yang sopan duduknya, ayo yang baik. Apakah ini sopan? Lihat semuanya. Oke.
sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan kelas siap. Kakak di sini ada kesalahan dari Kamis yang kemarin sama hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're